Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti, Prodi PGSD semester 3, kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi saya di Sekolah Dasar Miftahul Ulum Kuburaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya yang mana tentang praktik nyata guru dalam strateginya membantu siswa yang kesulitan belajar. Jadi di sini guru Sekolah Dasar Miftahul Ulum ini Kuburaya mengatakan bahwa dalam proses pengajaran sebagai bagian dari praktik pendidikan di lembaga sekolah, keberadaan siswa sebagai faktor yang penting bagi keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam memproduksi lulusan yang berkualitas. Kemampuan individual siswa yang satu dengan yang lain secara alamiah tidak sama. Kondisi kemampuan individual siswa itu kadangkala ada pada taraf apa yang disebut dengan kesulitan belajar. Mengingat pentingnya faktor siswa dalam proses pengajaran, maka diperlukan strategi-strategi tertentu dalam mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Dan kata si bapak tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi 3 macam, yaitu faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri siswa. Dan yang ketiga, faktor pendekatan belajar. Faktor internal yang mempengaruhi belajar meliputi aspek fisiologis dan aspek psikologisnya, seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi siswa. Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar adalah mencakup faktor lingkungan sosial seperti di sekolah, guru, dan teman-teman sekelas. Dan di sini menurut Bapak Sekolah Dasar Miftahul Ulum itu sendiri, dalam membantu siswa yang kesulitan belajar adalah melakukan strategi umum. Kesulitan belajar pada siswa dapat dilakukan melalui 6 tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kunjungan rumah, studi kelas atau studi kasus, daftar pribadi, meneliti pekerjaan siswa, meneliti tugas kelompok, dan melaksanakan tes AQ, EQ, dan tes prestasi. Kedua, pengelolaan data. Pengelolaan data dapat dilakukan melalui langkah-langkah identifikasi kasus, membandingkan dengan hasil tes, dan menarik kesimpulan. Ketiga, diagonis. Diagonis adalah keputusan mengenai hasil dari pengelolaan data. Diagonis dapat berupa keputusan mengenai berat dan ringan kesulitan belajar siswa. Keputusan mengenai faktor yang ikut menjadi penyebab kesulitan belajar siswa, dan keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar siswa. Dan selanjutnya yaitu strategi khusus. Kesulitan belajar kognitif adalah salah satu bentuk kesulitan belajar yang bersifat perkembangan atau kesulitan belajar prakademik atau disabilitas. Kesulitan belajar jenis ini perlu mendapat perhatian karena sebagian besar dari belajar akademik terkait dengan ranah kognitif. Salah satu elemen penting dari kondisi ini adalah ingatan atau memori. Ingatan atau memori ini memiliki peran penting dalam pencapaian prestasi belajar akademik. Di samping itu, metakognisi juga merupakan bagian yang sangat penting bagi pengembangan motoriknya si siswa tersebut. Nah, itu tadi hasil wawancara saya kepada Bapak Kholis selaku pendidik di Sekolah Dasar Miftahul Ulum Kuburaya mengenai strateginya dalam membantu siswa yang kesulitan belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.